Silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Anda kembali bersama kami di Prime Plus dan saya akan sapa Pak Niam. Saya akan minta tanggapan Anda sebetulnya. Tadi kalau kemudian data media sosial mengatakan ternyata kecenderungannya itu sudah mengarah kepada warga jaga warga. Self-defense mekanisme pada warga ternyata sudah mulai timbul, bukan hanya soal respon kepada pemerintah, tapi ketakutan akan aksi yang lebih besar, kerugian yang lebih besar begitu Pak Niam. Apa tanggapan Anda? Ya, terima kasih. Akhirnya yang muncul nanti adalah wisdom ya, al-hikmah, kearifan, bagaimana ada konsolidasi internal di masing-masing, termasuk juga kekuatan civil society. Bahwa prinsipnya ini adalah kebutuhan kita bersama, disalurkan dengan mekanisme yang konstruktif, dan mencegah secara bersama-sama seluruh potensi yang bisa membiaskan gerakan moral ini. Nah, hal yang penting sebenarnya, ini kan pola relasi antara negara dan masyarakat atau rakyat dan penguasa. Kalau di dalam ilmu hukum nih Mas Badrun sebenarnya yang nanti bisa mengelaborasi bagaimana ada asas legalitas dan juga asas legitimasi. Jangan sampai kita hanya berdiri kepada hal-hal yang bersifat formalisme minus legitimasi. Legitimasi bisa legitimasi formal, bisa legitimasi kultural. Ketika kekuasaan sudah dimandatkan, itu secara formal mungkin sudah absah. Tetapi bagaimana kekuasaan itu ditasarrufkan untuk kepentingan kemaslahatan publik, sehingga publik merasa dan kemudian memberikan basis legitimasi kultural dan juga formal. Disinilah pentingnya dialog, pentingnya komunikasi. Dan saya melihat sebenarnya langkah-langkah komunikasi dengan cultural broker atau pialang budaya yang menjadi simpul kekuatan masyarakat sipil ini sudah on the track ya, dengan elemen mahasiswa, kemudian dengan elemen tokoh agama, elemen tokoh politik, dan juga elemen-elemen yang memang dia menjadi kantong kekuatan moral. Nah, pada saat yang sama membangun mitigasi serta mengidentifikasi kelompok-kelompok yang memang punya potensi untuk mendestruksi keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka konsepsi jaga warga itu bagian dari mekanisme self defense yang merupakan kearifan lokal kita. Bagaimana kesetiakawanan sosial itu pada hakikatnya menjadi karakter inti dari masyarakat kita yang perlu terus amplifikasi. Kejadian pasca kerusuhan misalnya tidak menyebabkan orang kemudian tersegregasi, terpecah. Simbolik, nah saya mengapresiasi nih Pemprov DKI. Paginya di hari Ahad, Car Free Day tetap jalan. Sebagaimana kemarin saya ke Makassar, itu juga tetap jalan. Sebenarnya ada pesan damai yang disampaikan kepada publik, sehingga rasa takut yang mau dibangun di dalam narasi pasca kerusuhan dan juga bentrokan itu tidak terwujud. Oke, baik. Jadi masyarakat yang mulai bisa merem sendiri, yang bisa menganalisa sendiri, kemudian tepat atau tidak, atau butuh rehat atau tidak begitu ya. Saya ke Mbak Anet terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu perannya di mana untuk kemudian warga jaga warga tadi bisa kita maksimalkan menjaga kondusivitas itu tadi, Mbak? Oke. Mas Bram, jadi ketika kemudian hari Kamis kemudian peristiwa Afan Kurniawan ya, kemudian mulai banyak muncul provokasi-provokasi di media sosial, terutama yang penyerbuan ke Makobrimob itu ya, kawasan Kuitang Senen segala macam gitu ya. Nah kemudian muncul juga titik-titik di mana mulai dilaporkan ada banyak sekali hoaks, ada penculikan lah, ada mulai diganggu lah etnis tertentu, ada mulai provokasi-provokasi SARA. Teman-teman relawan, ada beberapa teman kami yang kemudian sengaja itu naik ojol,
itu malam-malam mengecek titik-titik itu benar nggak ada hal-hal seperti itu. Lalu melaporkan secara live dan membagikan itu ke komunitas masing-masing supaya disebarkan bahwa di titik ini ada penculikan begini, nggak benar. Di titik ini nggak aman, ada pembakaran. Di titik ini jalan ditutup, ternyata nggak benar kok bisa lewat kok. Walaupun memang suasana mencekam ya, tapi harus ada yang bisa mengcounter isu-isu itu. Untuk kemudian tadi terkait dengan Mas Yan bilang supaya muncul rasa aman, supaya muncul rasa damai. Dan memang kita lihat saya mau menyikapi kemarin Pak Hendro Priyono bilang aktor asing, bukan aktor asing, aktor lokal. Dan bisa dicari tahu sebenarnya aktor lokalnya siapa, bukan aktor asing, nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Jadi yang sebatas yang ibu-ibu bisa kerjakan dan lakukan adalah menghembuskan hawa damai, menghembuskan hawa bahwa ini adalah upaya kita bersama, kita sedang perbaikan demokrasi. Oke, dan itu Jadi mulai dari jangan rumah, jadi gitu ya? perbaikan fasum, perbaikan demokrasi supaya tidak merembet ke hal yang lain tapi fokus pada tujuan. Oke, baik. Bang Ciko, jadi singkat saja, ternyata CFD itu juga direspon positif, kemudian jaga warga itu rasanya juga cukup diimplementasikan oleh Pemprov DKI. Karena memang itu yang menjadi concern kita. Pertama kita sama-sama menjaga Jakarta ya, hashtagnya jaga Jakarta yang memang kita inisiasi. Yang kedua terkait dengan tadi tetap menjalankan CFD atau hari dengan tanpa kendaraan bermotor itu adalah suatu keharusan karena itu adalah bagian dari pelayanan Jakarta terhadap warganya, baik warga yang ada di sini maupun yang datang. Nah, terkait dengan pelayanan itu juga kami buktikan dengan bagaimana kita taking care of korban-korban dari ekses dari unjuk rasa kemarin. Jadi ada 716 total korban yang dirawat di berbagai rumah sakit yang bukan hanya milik Pemprov DKI Jakarta, tapi juga ada rumah sakit vertikal milik pemerintah pusat maupun rumah sakit swasta, dan itu atas perintah Bapak Gubernur, Dinas Kesehatan turun dan menanggung semua biaya terkait itu semua. Dan terkait juga dengan tadi fasilitas umum yang kemudian menjadi beban Pemprov DKI Jakarta harus segera diperbaiki dan lain-lain. Tapi kembali lagi, kalau saya selalu mengatakan, kami selalu berpikir less government is better governance. Ya, artinya pemerintahan yang sedikit turut campur dalam semua hal yang kecil-kecil itu adalah lebih baik ketika masyarakatnya juga turut serta. Jadi mengatur diri sendiri itu penting kalau kita mau bicara demokrasi secara advance, dan itu yang ingin kita ajak warga Jakarta untuk melaksanakan hal-hal seperti itu. Termasuk jaga Jakarta tadi. Nah, kita sama-sama semua adalah stakeholders, dan semua stakeholders semuanya juga punya peran untuk bagaimana menjaga Jakarta, termasuk bagian dari menyalurkan aspirasi tadi. Tapi penyaluran aspirasi itu tidak boleh disumbat. Ya, pemerintah juga harus betul-betul terbuka seperti disampaikan oleh Bapak Prabowo tadi. Saya rasa itu tepat ya, dan mudah-mudahan itu diimplementasikan, dan mudah-mudahan itu juga mengalir ke bawah seperti juga pemprov di daerah-daerah lain. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya akan tampilkan terlebih dahulu pertanyaan lain dari teman-teman netizen yang sudah dikirimkan. Oke, belum ada begitu ya. Saya ke Mas Ubed kalau begitu. Mas Ubed, jadi artinya kalau sudah gerakan masyarakat jaga masyarakat, tadi kemudian Mas Yan sudah mengatakan Bekasi menjadi awalnya begitu, seberapa itu menurut Anda juga bisa bergulir ke daerah lain, Mas? Saya kira ini pelajaran berharga ya buat siapapun, termasuk buat pemerintah, bahwa pada akhirnya masyarakat dan anak-anak muda dan semuanya yang menyelamatkan situasi buruk ini. Jadi praktek atau narasi politik atau aktivitas politik elit yang merusak sebetulnya, lagi-lagi yang menyelamatkan rakyat gitu loh. Saya harus katakan itu karena narasi yang guna menimbulkan gejolak kan dari elit. Demokrasi rusak yang menyelamatkan mahasiswa misalnya dan seterusnya. Jadi ini pelajaran berharga pertama. Yang kedua, secara sosiologis bangsa kita tuh sebetulnya punya daya tahan sosial yang baik. Terlalu banyak persoalan-persoalan yang menyangkut isu-isu intoleransi, disintegrasi itu dengan mudah kemudian bisa diselesaikan. Tapi ketika elit politik melakukan tindakan atau narasi-narasi yang negatif, justru itu yang kemudian menciptakan suasana menjadi makin buruk. Jadi itu tinggal political will dari aktor-aktor yang ada begitu ya? Tapi catatan pentingnya itu DPR perlu direformasi. Baik sistemnya, ekosistemnya, termasuk juga aktor-aktor atau elitnya dalam tubuh DPR. Yang kedua, kepolisian juga harus direformasi secara mendasar. Baik secara struktural maupun kultural dan sistem.
Karena ini yang menjadi instrumen penting untuk menciptakan suasana menjadi lebih baik, Oke. lebih demokratis. Jadi Saya tidak kira- ada pembenahan, tidak ada reformasi tadi, tidak akan Tidak akan ada akan perubahan. bisa. Dan akan muncul kembali kasus yang Oke. mungkin akan sama bahkan bisa lebih. Jadi kita akan mengulang sebetulnya Betul. ya, kalau itu tidak diselesaikan ya. Iya. Oke, Mas Atan, komentar Anda. Bagaimana kemudian ini juga bisa kita lanjutkan bahwa aksi benar-benar murni pendapat masyarakat begitu. Iya, satu hal yang pasti pemerintah harus berbenah. Dari segi terkecil dalam hal komunikasi sampai ke sistemnya. Jangan sampai kita juga hanya terjebak pada, meredam akhirnya pejabat mengunjungi rumah korban seperti itu. Tapi juga mereformasi, seperti tadi mereformasi Polri, mereformasi sistemnya, mereformasi apa yang salah dalam birokrasinya. Jangan sampai kita hanya memanfaatkan panggung-panggung semata seolah-olah masalah selesai, padahal yang sebenarnya menjadi masalah adalah sistem yang sudah kita bangun selama ini. Dan itu harus menjadi catatan besar. Kemudian untuk kita bisa menjamin aspirasi-aspirasi kita tersampaikan pun kita juga harus damai. Tapi dengan catatan, jika ingin kita damai, jika ingin masyarakat damai, tolong sekali dari pemerintah, tolong sekali dari Bapak Presiden Prabowo untuk bisa menjamin damai ini juga ada di hati-hatinya masyarakat gitu. Bahwa ada rasa damai untuk bisa merasakan kesejahteraan. Ada rasa damai untuk bisa mendapatkan kepastian-kepastian dan juga security. Kemudian juga saya ingin ada bentuk tindakan konkret. Saya melihat di berita ada Bapak Presiden Prabowo menyatakan ada dugaan makar terkait dari pembakaran di DPRD. Saya harap kalau ingin menimbulkan kedamaian, kalau ingin membuat hati masyarakat tenang, tolong dibuat investigasinya, Oke. dibuat secara transparan, dibuat partisipatif, dipastikan bahwa ada dalang di balik ini dan ini bukan salahnya kerangka demokrasi, kerangka demonstrasi gitu. Tapi ini salahnya oknum. Jadi jangan sampai, kembali lagi kalau concern saya adalah jangan sampai kita menyalahkan demonstrasinya. Oke, jadi Seperti itu. pembuktian bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat ya. Iya, dibuktikan melalui investigasi yang transparan dan juga akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oke, baik. Mas Yan, terakhir dari Anda. Jadi bagaimana kita membaca mana yang diyakini joy atau antisipasinya tadi dengan kemudian tone dan perbincangan masyarakat di media sosial? Saya harus optimis bahwa joy nanti lebih tinggi. Gitu. Mungkin saya akan tutup gini Mas, di medsos itu banyak hal-hal yang menarik ya. Salah satunya adalah ini, contoh postingan ada seorang ibu yang menunggu 2 anaknya. Oke. Gitu. Yang pertama itu dia menunggu anaknya pulang demo, terus dia menunggu kakaknya pulang tugas Tugas sebagai aparat. sebagai aparat. Oke. Ya, terlepas itu hanya fiksi cerita, tapi itu menyentuh. Memang ada ibu, ya yakin Mbak ya, gitu. Yang lagi mereka tuh menunggu gitu, was-was gitu. Gitu. Ini mohon maaf, saya nggak terlalu fokus ke politik karena buat saya ini momen-momen kebersamaan kita itu. Ini kan Refleksi ya. refleksi. Afwan Kurniawan itu mau kita lihat sebagai apa? Apakah kita terus debat gitu atau kita merefleksikan Oke. satu sama kurang lagi gitu, sorry. Oke, dan itu refleksi seharusnya bagaimana pergerakan kita ke depan ya. Siap. Oke, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.